Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame. Guess what? Ini adalah retake kedua karena tadi lagi ngomong. Untungnya nggak banyak sih, masih permulaan. Aku nggak sengaja kepencet stop recordingnya. Jadi ya, aku lanjutin ya. Tadi tuh udah dapat kartu ini. Kamu tahu dong, ini kan artinya happiness ya. Kita bolak-balik dapat ini terus loh teman-teman. Jadi ya, kalau sekarang perasaannya jauh dari rasa bahagia, eh gimana ya? Mungkin ketahui saja bahwa sebenarnya rasa bahagia itu mungkin sumbernya di dalam diri, karena energi alamnya ini sedang sangat baik gitu. Bahkan kalau dari tempat tinggal aku ya sekarang ini, langitnya cerah banget, warnanya biru banget dan anginnya enak gitu dari tadi pagi. Jadi memang aku bisa merasakan energi yang sekarang itu sedang ringan dan pokoknya it's happiness sebenarnya ya. Happiness itu kan bukan berarti kita dapat apa yang kita mau. Ya, itu makanya orang susah untuk merasa senang karena mereka selalu mengasosiasikan rasa bahagia itu dengan perasaan mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi seandainya kita bisa bahagia tanpa syarat, bukankah itu lebih indah ya? Jadi apapun tanpa syarat. Kamu bisa bahagia dengan mensyukuri hal-hal kecil, karena di sini ada gratitude juga, ada perasaan bersyukur. Dan bersyukur itu dari hal-hal kecil. Aku lagi sering banget ini dapat dapat topik bahasan bersyukur ya, bahkan di ngobrol-ngobrol di live chat itu yang kemarin hari Sabtu kita bahas topik ini, bersyukur. Bersyukur itu tidak untuk hal-hal yang terjadi sesuai dengan keinginan kita, tapi mulailah bisa bersyukur dengan keadaan tubuh deh, mulai dari hal yang paling kecil. Misalnya kamu bersyukur rambut kamu masih ada gitu ya, rambut kamu masih subur, kamu bersyukur mata kamu masih bisa melihat, bersyukur telinga kamu masih bisa mendengar. Dan uh, di sini ada kartu patience, jadi ya sebenarnya ini kalau misalnya ada suara-suara aneh harap maklum ya, soalnya lagi ada yang betulin AC di sebelah. Jadi di sini intinya kita mau dikasih tahu bahagia itu caranya sangat sederhana. Kalau kita pintar bersyukur, maka kondisi apapun akan menjadi sesuatu yang berharga gitu. Bahkan ketika kita tidak punya uang, gitu ya, kita tidak punya uang tapi kita masih bisa bersyukur karena kita masih bisa misalnya tidur yang enak, kita masih bisa ngomong, bicara dengan jelas gitu ya, kita masih punya mulut, masih tidak bisu gitu ya, kita masih bisa jalan kaki. Itu adalah hal-hal yang menurut aku tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, jadi buat teman-teman yang sulit bersyukur, coba kamu list di buku apa saja hal-hal yang menurut kamu tidak bisa dibeli dengan uang. Ingat ya, tubuh kita ini semuanya tidak bisa dibeli dengan uang. Dan alangkah alangkah kaya rayanya kamu sebenarnya jika kamu bisa tahu bahwa nilai kesehatan tubuhmu itu nggak ada harganya, bukannya nol ya, tapi nggak bisa dinilai pakai uang. Energimu nggak bisa dinilai pakai uang. Jadi kalau orang yang hanya melihat kebahagiaan kemudian keberlimpahan itu sebatas uang, maka hidupnya akan sangat miskin. Ya, orang-orang yang bisa melihat bahwa keutuhan anggota tubuh, kesehatannya sebagai kekayaan, maka dia memang orang yang kaya sekali gitu ya. Dan satu lagi, um, kartu patience ini bilang bahwa apa yang kamu doakan, yang kamu cita-citakan itu sudah didengar sama Tuhan. Cuman memang harus ada proses menuju ke sana, harus menunggu gitu. Jadi ya harap bersabar, bukan berartinya tidak bisa, pasti bisa, but it takes time. Semuanya perlu waktu, apalagi di masa seperti sekarang ini. Nanti coba afirmasikan atau ingat aja ke hari ini ya, seharian ini ingatkan bahwa kamu bisa memilih untuk happy, kamu bisa kok bahagia tanpa perlu apa-apa.
Karena kamu sudah diciptakan hidup dan bernafas saja itu sebenarnya sudah membahagiakan. Aku ingin share lebih banyak lagi sebenarnya, cuman kayaknya bakalan berisik banget. Jadi ini aku stop sampai di sini dulu. Mungkin eh, besok atau nanti malam aku bisa share lagi tentang meditasi yang membantu aku merasa lebih bersyukur dan lebih tenang ngejalanin hari-harinya. Itu sangat simple asal kamu rajin. Efeknya itu pelan-pelan akan terasa bahwa ternyata kamu nggak butuh banyak hal untuk bisa happy. Kamu bahkan nggak butuh untuk punya barang-barang mewah. Kamu nggak butuh untuk makan makanan yang berlebihan. Kamu tidak butuh punya pasangan gitu, karena benar-benar sederhana. Ketika kamu bisa mensyukuri dengan ikhlas nafas yang masih ada detik ini, itu sudah sangat membahagiakan. Orang yang bisa mensyukuri apa adanya dirinya dengan nafasnya, anggota tubuhnya yang lengkap, kemudian kemampuan dia makan. Nafsu makan itu juga jangan take it for granted ya. Ketika kamu bayangin kamu nggak bisa makan, itu nggak enak banget. Nafsu makan ya. Jadi intinya banyak-banyakin bersyukur, dan bersyukurnya itu belajar untuk benar-benar pelan-pelan deh. Minum nih, misalnya kamu minum. Aku minum nih ya, ini kopi nih, kopi susu. Sebelum kamu minum coba hirup aromanya gitu kan, cobain satu seruput gitu dan rasakan nikmat itu, nikmatnya kopinya, atau kamu minum teh nikmatnya, dan kamu say thank you. Terima kasih kepada siapapun yang sudah membelikan ini, atau kepada petani kopinya, petani tehnya. Kamu ucapin terima kasih kepada hal-hal yang berhubungan dengan minuman kamu yang uh, sudah menjadikan bagaimana minuman itu sampai ke tangan kamu. Syukuri itu. Mau itu uh, kamu syukuri misalnya susu gitu, misalnya susu dari sapi, kamu say thank you kepada sapinya, kamu say thank you kepada Tuhan. Itu memang kedengarannya konyol ya, tapi kamu bisa rasain ketika kamu terbiasa mensyukuri hal-hal kecil yang bahkan kamu nggak lihat, tapi kamu sudah terpikirkan bahwa ini semua tuh, dibalik semua yang ada dalam hidup kamu itu terletak kerja keras orang lain juga, terletak kerja keras orang tua kamu, kerja keras kamu sendiri, dan paling utama adalah di balik semua ini terletak cintanya Tuhan. Nah, cari itu. Jadi, jadikan ini PR misalnya dari aku untuk hari ini. Yuk sama-sama ketika kita habis sholat misalnya, atau lagi meditasi hari ini, habis berdoa, syukuri, dan apapun yang kamu kerjakan, coba cari rasa syukur di situ. Misalnya kayak habis ini mau makan atau mau masak, kamu motong wortel, kamu nyiangin sayuran, cuci sayurannya dengan penuh cinta kasih, dan terima kasihlah itu kepada airnya. Berterima kasihlah kepada sayurannya, kepada petaninya. Kamu potong pakai pisau, terima kasih kepada pisaunya, kepada orang yang membuat pisaunya. Gitu. Jadi dilatih, itu semua dilatih, dan kamu lihat sendiri nanti sikap kamu terhadap hidup akan berubah. Kamu akan menjadi orang yang berubah gitu. Nanti lihat sendiri deh, jalanin aja itu setiap hari, pelan-pelan. Kalau lagi ingat lakuin. Kalau lagi lupa nggak apa-apa, tapi lakuin sebisa kamu dan ceritain ke aku hasilnya apa. Kalau buat yang nonton sekarang, mungkin kalau kita nanti live lagi hari Sabtu, yuk kita bahas ini, cerita apa yang kamu rasa setelah selama seminggu kamu bersyukur seperti itu. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu lagi besok. Dadah.